kira-kira Pak Sabto ada nggak Pak ya di rumah? Terus si bapak-bapak ini agak heran. Loh, Pak Sabto ya nggak ada Mas. Wong Pak Sabto itu sudah meninggal. Mas Ferdi nggak lihat tadi yang waktu aku nunjuk-nunjuk di area penonton, ada beberapa orang bapak-bapak dan ibu-ibu itu pakaiannya itu aneh, kayak orang-orang di zaman kerajaan. Tadi kami sempat ketemu sama mbah-mbah atau kakek-kakek. Beliau bilang, nama Dusun Pringkuning ini memang ada. Dulunya jadi nama desa, tapi sudah nggak dipakai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Riyandi yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Riyandi. Nah, Riyandi ini adalah seorang gitaris. Dia sudah lama sekali menggeluti hobi bermusiknya itu. Jadi mulai dari SMP dia sudah hobi bermusik. Dia punya band yang sering banget ikut festival-festival band. Karena selain daripada itu memang kedua orang tua Riyandi ini adalah seorang musisi. Dan kebetulan ibunya Riyandi dulunya adalah seorang penyanyi kafe. Nah dari situlah hobi Riyandi ini didukung penuh oleh kedua orang tuanya. Nah di masa-masa SMP itu dia ingat, dia sering banget mengikuti festival-festival band. Bahkan waktu itu dia nggak hanya punya satu band, dia punya 3 band lebih. Dia pernah main di band rock, dia juga pernah main di band jazz dan juga pop. Nah dari situlah keahlian Riyandi ini semakin terasa. Sampai pada suatu ketika pas waktu Riyandi ini duduk di bangku SMA, dia semakin sering ngeband. Karena di SMA itu banyak sekali anak-anak yang juga menggeluti hobi bermusik. Disitulah hobi bermusik Riyandi ini semakin terasa. Nah di zaman-zaman itu, di sekitaran tahun 2017, ada satu band cafe. Band ini beberapa personilnya itu memang sudah di atas rata-rata usianya. Umumnya usia mereka itu di atas 50 tahunan, kecuali vokalis-vokalisnya. Band ini punya 3 vokalis, 2 vokalis itu cewek dan 1 vokalis ini laki-laki. Dan semua itu usianya rata-rata sekitar 20 hingga 25 tahunan. Nah selain itu, beberapa personil lainnya ini usianya sudah di atas 50 tahunan. Nah kebetulan band ini membutuhkan seorang gitaris. Karena satu orang gitaris sebelumnya itu sakit untuk waktu yang cukup lama. Jadi mau nggak mau mereka membutuhkan gitaris, dan waktu itu ada info, mereka ini dapat info bahwa ada seorang gitaris
Dia masih muda, masih duduk di bangku SMA, tapi permainannya itu juga lumayan. Dari sinilah akhirnya Riyandi itu disuruh untuk mengikuti seleksi tersebut. Singkat cerita, Riyandi pun keterima masuk di band ini. Dan setelah Riyandi gabung di band tersebut, ini job Riyandi ini semakin banyak. Dia sering banget tampil di kafe-kafe, tampil di hotel, acara perkawinan, dan lain sebagainya. Dan dari situlah sampai pada akhirnya pas dia ini duduk di bangku kelas 3 SMA, mulai dia merasa sekolahnya itu jadi berantakan. Karena sering banget dia itu pulang larut malam. Bahkan kadang juga pulang dini hari. Nah, pada saat itu akhirnya kedua orang tua Riyandi ini bilang ke Riyandi, dia disuruh berhenti sebentar, disuruh untuk istirahat dulu dan fokus di sekolahnya, karena dalam waktu dekat Riyandi ini harus mengikuti ujian. Akhirnya dia pun izin ke semua personil, Riyandi pun diizinkan. Sekitar 1 bulan kemudian setelah mengikuti ujian, akhirnya Riyandi ini lulus dari SMA. Nah, mulai lulus SMA inilah dia semakin aktif ngeband bersama bandnya itu. Jadi waktu itu di sekitaran tahun 2019, jadi band ini punya satu manajer namanya Ferdi. Ferdi ini anak kuliahan dan dia pinter, dia cekatan sekali. Dari Ferdi inilah banyak sekali job-job yang didapatkan oleh band tersebut. Nah, kebetulan band ini bisa main musik apapun. Musik pop bisa, dangdut bisa. Nah, jadi dari situlah band ini banyak sekali orderan, banyak sekali job-joban. Di sekitaran tahun 2019 itu, Ferdi ini dapat telepon. Waktu itu malam hari ceritanya, nggak biasanya Ferdi itu nggak bisa tidur. Jadi malam itu dia gelisah. Kayak ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, tapi dia sendiri nggak tahu itu apa. Nah, cerita Ferdi inilah yang belakangan diceritakan ke semua orang, termasuk personilnya dan termasuk si Riyandi ini. Malam itu tiba-tiba Ferdi ini ngerasa kayak ada yang ngawasi. Dia keluar kamar, kayak bener-bener kayak orang panik. Dia sempat buka pintu, lihat ke arah luar rumah, dilihat mungkin kayak ada orang yang datang. Tapi begitu dipastikan ternyata nggak ada orang sama sekali. Terus dia ini sempat ngetuk pintu kamar kedua orang tuanya. Yang keluar ibunya, terus dia tanya si Ferdi ini, "Bu, ibu tadi dengar nggak ada orang yang ngetuk pintu?" Nah, ibunya bilang, "Nggak ada itu, Kak. Kamu salah dengar mungkin." "Oh ya sudah, Bu, mungkin aku salah dengar." Nah, si Ferdi balik lagi ke kamarnya. Pas sebelum dia ini tidur, dia itu mendengar lagi ada suara ketukan pintu rumah. Dan itu jelas banget. Dari situ dia keluar kamar dan dia bukalah pintu rumahnya itu. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Nah, pas waktu dia buka pintu rumah ini, teleponnya itu berbunyi. Dia langsung menuju ke kamar, angkat telepon itu. Biasanya nggak ada orang yang telepon di jam-jam seperti itu. Itu sudah jam 11 malam. Nah, begitu diangkat oleh si Ferdi ini, dia bilang, "Ini siapa?" Karena nomornya tidak dikenal. Nah, yang bicara ini adalah seorang bapak-bapak, mungkin usianya sekitar 45 tahunan. Beliau bilang, "Ini Mas Ferdi ya?" "Iya Pak, ada apa Pak?" "Saya mau datangkan band itu bisa ya?" "Oh bisa Pak, untuk tanggal berapa?" Terus pas Ferdi tanya seperti itu, si bapak-bapak ini bilang, "Oh sebentar, ini ada yang mau ngomong." "Iya Pak, silahkan." Nah, telepon ini beralih ke seorang bapak-bapak yang suaranya itu lebih tua lagi. Kelihatan usianya seperti usia 60 tahunan lah. Dan suara bapak-bapak ini agak serak. Nah, beliau bilang, "Ini Mas Ferdi, saya mau ngundang bandnya itu. Saya sudah tahu mainnya itu bagus. Datang ke rumah saya. Ini saya mau bikin acara untuk ulang tahun anak saya. Bisa ya?" "Oh bisa Bapak. Untuk tanggal berapa ya?" Nah, Ferdi ini lupa tanggalnya, tapi dia ingat waktu itu bulan Mei tahun 2019. Jadi di situ Ferdi langsung catat, dan karena beliau ini banyak tanya, "Itu bandnya itu bisa ya? Nyanyi lagu Mandarinan bisa ya?" "Oh bisa Bapak, semua bisa. Lagu Jawa bisa, Mandarin bisa, pop, jazz semua bisa. Bahkan dangdut pun bisa." "Oh iya ya. Saya cuma butuh lagu-lagu Mandarin." "Iya Bapak, kami ada list lagu-lagu Mandarin. Kami bisa
lagu Mandarin sekitar 20-an lagu lah. Nanti bisa request. Oh ya sudah, cukup. Nah, beliau ini ngobrol, mempertanyakan tentang band dan lain sebagainya, itu hampir sekitar 20 menitan lebih. Sampai-sampai waktu itu Ferdi menjelaskan secara detail ke bapak-bapak ini. Beliau bilang bahwa nama beliau ini adalah Pak Sabto. Ferdi dan teman-teman disuruh hadir ke rumah beliau, tapi acara ini nantinya akan diselenggarakan di sebuah lapangan kecil nggak jauh dari rumahnya. Nah, itulah yang ditangkap oleh Ferdi, dan Ferdi waktu itu sudah dikasih alamat, tapi waktu itu dia lupa. Biasanya Ferdi ini langsung menjelaskan nomor rekeningnya ini, dan biasanya orang yang mengundang band tersebut harus bayar DP lebih dulu. Nah, mungkin malam itu karena Ferdi ini sebelumnya sudah mengalami sesuatu yang aneh, dan yang kedua pada saat itu yang namanya Pak Sabto ini terus-terusan tanya, sampai pada akhirnya Ferdi ini terus-terusan menjelaskan, dan sampai lupa dia menyerahkan nomor rekeningnya itu. Dan singkat cerita, telepon ini pun ditutup. Barulah setelah itu Ferdi mengabarkan ke personel yang lain, termasuk si Riyandi ini. Mereka dikabari bahwa ada acara di bulan Mei itu. Setelah itu Ferdi baru ingat, aduh lupa, tadi belum tak kasih nomor rekening. Setelah Ferdi ini ingat, barulah dia mencoba menghubungi nomor yang tadi, nomornya Pak Sabto tadi. Begitu dihubungi ternyata nomor ini nggak aktif. Nah, waktu itu Ferdi ngelihat jam, ternyata sudah jam setengah 12 malam. Mungkin HP-nya sudah dimatikan. Udahlah, besok aja ditelepon. Nah, keesokan paginya, seperti biasa mereka itu latihan di studio langganan mereka. Pada saat latihan itu, ada satu orang yang bertanya, personil laki-laki ini. Jadi personil laki-laki ini kebetulan adalah vokalis di band tersebut, namanya Andi. Andi tanya ke Ferdi, itu nanti kita di sana nginep di mana? Karena acaranya itu diselenggarakan 2 hari 2 malam. Di situ Ferdi juga lupa. Waduh, iya ya. Aku belum tanya. Dijelaskanlah ke Ferdi, itu karena orangnya ini, Pak Sabto ini banyak tanya. Aku sampai lupa, ngeblank. Belum jelasin masalah pembayaran, belum juga menjelaskan masalah penginapan di sana seperti apa. Nah, biasanya setiap kali mereka ini tampil di luar kota, itu mereka selalu membawa satu buah mobil. Satu mobil ini mobil Panther yang biasa mereka pakai untuk personil, dan satu mobil lagi adalah mobil box. Biasanya mobil box ini untuk menempatkan barang-barang atau alat-alat musik mereka. Nah, disitulah ketika vokalisnya ini tanya, si Andi itu tanya, Ferdi juga menjelaskan, sorry, aku lupa. Aku belum tanya, karena waktu itu ngeblank. Coba nanti siang aku telepon lagi. Barulah siang itu sekitar jam 2, Ferdi coba telepon lagi, dihubungi lagi nomor ini. Ternyata nomor Pak Sabto ini nggak aktif. Nah, di situ Ferdi mikir, ini orang nggak jelas nih kayaknya. Kalau orang niat, dia pasti tanya nomor rekening, dia langsung bayar DP. Sebelum-sebelumnya, setiap kali si Ferdi ini dapat job, selalu seperti itu. Memang mekanismenya seperti itu. Tapi kali itu, ketika Pak Sabto ini yang mencoba menghubungi si Ferdi, ini orang kayaknya nggak niat. Sudah 2 kali dihubungi, nomornya nggak aktif, apalagi beliau ini belum bayar DP. Akhirnya Ferdi menjelaskan ke semua personil, ini kayaknya jobnya nggak jelas. Jadi kita fokus ke job yang lain aja. Nah, waktu itu karena di tanggal yang sama, mereka juga belum dapat job. Jadi ada usulan dari Riyandi, gini aja Fer, kalau di tanggal itu kita belum dapat job, kita datang aja lah, langsung kita datang ke lokasi, nanti pembayaran diselesaikan di sana. Gimana? Nah, semua personil akhirnya setuju. Karena beberapa personil ini juga usianya di atas 50 tahunan. Umumnya, bapak-bapak ini menyerahkan semua kepada Ferdi dan yang muda-muda. Jadi apapun kata mereka, mereka ngikut. Akhirnya mendekati hari H, di sekitaran hari Kamis, malam Jumat, job mereka ini belum ada untuk tanggal yang sama itu. Pada akhirnya mereka memutuskan, ya sudahlah, kita hadiri aja lah yang acaranya Pak Sabto itu, yang ulang tahun anaknya. Daripada kita nggak ada job di hari itu, ya sudah, semua sepakat ya. Akhirnya semua sepakat, berangkatlah mereka di hari Jumat siang.
Sekitar jam 10 siang mereka berangkat menggunakan 2 mobil, dan begitu sampai di lokasi itu sekitar jam 2 siang. Nah, lokasi ini memang benar alamatnya, dan di situ ada lapangan kecil, di samping lapangan itu terdapat banyak sekali pohon-pohon besar. Mereka awalnya nggak tahu, dan mereka nunggu di sana. Yang dilakukan oleh Ferdi pertama kali, dia harus mencari rumah Pak Sabto. Jadi ada warga yang kebetulan lewat di sekitar sana. Ferdi tanya, "Pak, permisi, saya mau tanya, rumah Pak Sabto di sebelah mana ya?" Nah, satu orang warga ini menjawab, "Oh, nggak tahu ya mas, nggak ada mas yang namanya Pak Sabto." "Oh, nggak ada ya? Orangnya itu asli sini kok pak." "Iya, saya kurang tahu, coba tanya yang lain aja." Nah, di situ mereka nunggu. Yang mereka pikirkan waktu itu, ini acara kan nanti malam. Kenapa kok sound system atau mungkin baleo-baleo kok nggak ada, kok nggak disediakan? Ini apa memang sound system ini terlambat datang atau gimana? Biasanya siang hari peralatan atau sound system itu sudah datang lebih dulu, panggung sudah disiapkan. Tapi ini nggak ada sama sekali. Nah, baru waktu itu sekitar jam 5 sore, karena mereka sudah nunggu lama di sana, si Ferdi ini juga ditanya sama personil lain, "Gimana ini Fer? Jadi nggak ini Fer?" Bentar, tenang dulu, tenang. Nah, ada satu orang, bapak-bapak, beliau ini naik motor. Sebelumnya, 1 jam sebelumnya, si bapak ini memang sudah lewat. Ferdi tahu karena Ferdi ngelihat bapak ini pakai baju mencolok, warna kuning, dan motornya itu pun juga motornya bukan motor biasa. Motor ini dimodif seperti motor trail. Nah, bapak-bapak ini menurut Ferdi, dia sudah lewat 1 jam sebelumnya. Dan waktu itu sekitar jam 5, bapak-bapak ini lewat lagi dan memperhatikan Ferdi dan teman-teman. Gak lama setelah itu, si bapak-bapak ini putar balik, terus beliau itu menghampiri Ferdi dan teman-teman. Bapak-bapak ini tanya, "Mas, saya lihat dari tadi kok ada di sini nyari rumah siapa?" "Iya pak, kami nyari rumahnya Pak Sabto." "Oh, rumah Pak Sabto. Ayo saya antar, rumahnya agak jauh mas dari sini. Kalau sampean tanya orang sini nggak ada yang tahu." "Oh alah, pantesan pak." Akhirnya di situ Ferdi dibonceng oleh bapak-bapak ini, diantarkanlah ke rumah Pak Sabto. Ternyata rumah Pak Sabto itu ada di jalan yang di seberangnya. Jadi bukan ada di lokasi itu. Ketika sampai di rumah Pak Sabto ini terbilang besar. Beliau ini ternyata menurut bapak-bapak yang bonceng Ferdi, beliau ini adalah seorang kaya raya. Beliau seorang Cina dan bisnisnya di mana-mana. Beliau punya toko di kota. Nah, waktu itu si bapak-bapak ini belum nyambung. Dikiranya yang telepon Ferdi dan teman-teman adalah keluarga dari Pak Sabto. Jadi waktu itu bapak-bapak ini hanya menjelaskan latar belakang dari Pak Sabto. Beliau seorang pengusaha dulunya dan lain sebagainya. Ketika sampai di depan rumah Pak Sabto, Ferdi tanya ke bapak-bapak ini, "Kira-kira Pak Sabto ada nggak pak ya di rumah?" Terus si bapak-bapak ini agak heran. "Loh, Pak Sabto ya nggak ada mas. Wong Pak Sabto itu sudah meninggal." Nah, di situ Ferdi ini kaget. "Loh, nggak mungkin pak kalau sudah meninggal. Wong yang telepon saya itu Pak Sabto, ada 2 orang. Selain Pak Sabto ada lagi bapak-bapak sekitar 40 tahunan lah." "Waduh mas, saya nggak tahu mas. Mas tanya sendiri aja ke keluarganya. Yang jelas Pak Sabto itu sudah meninggal mas. Tak kira sampean tadi ini diundang oleh keluarganya Pak Sabto, mungkin istrinya atau mungkin anak-anaknya Pak Sabto. Saya sendiri tidak paham." Jadi ketika mendengar cerita dari Ferdi menjelaskan bahwa Ferdi ini sudah ditelepon oleh Pak Sabto sendiri. Bapak-bapak ini nggak percaya. Akhirnya dia pun pamit pulang. Setelah itu Ferdi pun mencet bel. Nggak lama setelah itu keluarlah ibu-ibu pembantu rumah tangga yang ada di sana. Ferdi tanya, "Bu, ini bener rumah Pak Sabto?" "Oh iya mas, mau ketemu siapa?" Lah karena Ferdi tahu dari bapak-bapak yang sebelumnya Pak Sabto sudah meninggal, Ferdi nggak mau mencari Pak Sabto. Dia bilang ke pembantu rumah tangga ini, "Saya mau cari istrinya Pak Sabto, ada?" "Oh ada, tunggu sebentar ya. Masnya siapa namanya?" "Saya Ferdi." Nggak lama setelah itu, istri Pak Sabto ini keluar bersama 1 orang anaknya. Nah beliau tanya, "Siapa ya?" "Saya Ferdi bu, saya mau menjelaskan." "Oh iya ya sudah masuk dulu." Begitu Ferdi masuk, Ferdi menjelaskan, "Ini gini bu, saya itu kapan lalu dapat telepon dari bapak-bapak. Beliau ini bilang nama beliau ini Pak Sabto.
ngundang kami ke sini bersama band kami, katanya beliau mau merayakan ulang tahun anaknya. Nah, si ibu-ibu ini, istri Pak Sabto itu kaget. Yang bener Thomas, iya Bu, saya ini benar-benar dapat telepon dan beliau ngakunya namanya Pak Sabto. Saya sendiri juga nggak tahu. Kata bapak-bapak yang ngantar saya ke sini tadi, katanya Pak Sabto sudah meninggal. Nah, terus anaknya ini jawab. Anaknya itu usianya sekitar 20 tahunan. Anaknya ini bilang, iya, papa sudah nggak ada. Sudah dari tahun 2005. Nah, semakin bingung lah si Ferdi ini. Terus saya harus ngomong apa, Bu? Masa saya mengada-ada? Pak Sabto sendiri ini bilang alamatnya di sini, beliau mau mengadakan acara di lapangan yang ada di seberang. Jadi teman-teman saya dan semua peralatan band saya ini masih ada di sana. Nah, karena waktu itu ngelihat kondisi Ferdi ini yang bingung, istri dari Pak Sabto itu pun bilang ke Ferdi, ya sudah gini aja, teman-temannya disuruh ke sini aja dulu. Nanti dibicarakan gimana enaknya. Nah, singkat cerita, ketika semua personil ini datang ke rumah Pak Sabto itu, ngomonglah lagi istri Pak Sabto ini. Ini cerita awalnya gimana, Thomas? Kok saya masih nggak percaya? Nah, Ferdi cerita lagi, ya itu tadi Bu, saya ini ditelepon bapak-bapak, namanya Pak Sabto, dan beliau ini pengen menghadirkan band di sini untuk menghadiahi anaknya, ulang tahun anaknya. Terus istri Pak Sabto ini bilang, memang anak kami yang namanya Jasmine itu ulang tahun kemarin. Dan biasanya, waktu masih ada papanya itu, memang Pak Sabto itu sering ngadain acara di sini setiap kali ulang tahunnya Jasmine. Itu kakak-kakaknya Jasmine ini nggak pernah diulang tahun kayak si Jasmine. Saya sendiri juga heran. Nah, Ferdi menjelaskan, pokoknya Pak Sabto itu bilang, kami ini disuruh membawakan lagu-lagu Mandarin. Terus Pak Sabto itu juga tanya, apa kalian bisa nyanyikan lagu Mandarin? Kami memang bisa, Bu. Saya jelaskan juga, kami siap 20 lagu Mandarin. Terus waktu itu saya juga lupa. Saya mau tanya ke Pak Sabto soal penginapannya anak-anak ini. Nah, beberapa kali Pak Sabto itu selalu bilang, sudah kamu nggak usah repot, kamu nggak usah repot. Kata-kata itu terus yang diucapkan oleh Pak Sabto. Nah, dari sinilah istri Pak Sabto dan juga anak-anaknya itu kaget mendengar Ferdi ngomong seperti itu. Mah, itu bukannya papa itu sering ngomong gitu. Nah, menurut anak-anaknya Pak Sabto, memang semasa hidupnya, Pak Sabto itu sering kali mengungkapkan kalimat, sudah kamu nggak usah repot, udah gini aja, udah nggak usah repot. Nah, dari kata-kata Ferdi inilah, mereka itu kayak ngerasa percaya nggak percaya, kok kayaknya memang benar, memang papa itu sering ngomong gitu, kalimatnya itu sering nggak usah repot, nggak usah repot. Dari situ mereka ini bingung, masa iya papa ini kan sudah lama meninggal. Tapi dari penjelasan si Ferdi, orang yang bernama Pak Sabto ini selalu sering mengucapkan kata-kata nggak usah repot. Dan itu memang Pak Sabto banget. Orangnya selalu sering ngomong seperti itu. Akhirnya ketika semua ada di sana, mereka ini diundang makan ke dalam. Dan mereka ngobrol-ngobrol. Dan yang sering kali ditanyakan oleh Jasmine itu, dia sering tanya ke Ferdi, Mas, kalau boleh tahu, suara papa itu gimana? Ya, Ferdi menjelaskan suaranya agak serak-serak. Nah, si Jasmine itu membenarkan terus. Iya, bener-bener. Itu suara papa, bener-bener. Terus, papa ngomong apa lagi? Ya, itu aja, C. Katanya, papa ini mau ngundang band untuk ngulang tahuni anaknya. Tapi, beliau sendiri nggak ngomong anaknya namanya siapa, nggak bilang. Oh, iya. Sambil makan itu, si Jasmine ini antusias. Seolah-olah Jasmine ini percaya bahwa Pak Sabto memang menelpon Ferdi. Nah, singkat ceritanya, sekitar jam 10 malam, setelah mereka ngobrol-ngobrol asik, akhirnya istri dari Pak Sabto itu manggil Ferdi. Mas, ini saya nggak tahu ya, apa saya harus percaya atau enggak, tapi menurut si Jasmine itu anak saya, dia itu yakin loh, kalau yang nelpon kamu itu memang suamiku, memang Pak Sabto. Terus aku ini nggak bisa ngasih apa-apa. Terus berhubung kalian sudah datang ke sini jauh-jauh, ini ada sedikit dari kami. Semoga bisa mengganti biaya transportasi. Nah, singkat cerita mereka ini diberi amplopan yang mereka sendiri nggak tahu ini isinya berapa. Setelah itu mereka pamit, mereka juga minta maaf, dan mereka akhirnya pulang. Sesampainya di rumah mereka itu sekitar jam 3 dini hari.
Dan keesokan harinya, Ferdi membuka amplop tersebut dan dia menjelaskan ke personel yang lain, ternyata amplop ini berisikan uang sekitar 5 jutaan. Nah, setelah kejadian itu, sudah nggak ada lagi kejadian-kejadian yang mereka alami. Sampai pada saat itu COVID melanda, dan mereka ini sempat vakum beberapa saat karena banyak kafe-kafe dan juga hotel-hotel yang tutup. Dan barulah di sekitaran tahun 2022, mulai ada job lagi. Pertama kali mereka ada job itu di acara wisuda. Mereka ngisi di sana. Nah, sampai pada suatu ketika, di tahun 2022, di bulan Oktober, malam itu Ferdi merasakan sesuatu yang aneh lagi. Persis seperti pertama kali sebelum dia mendapatkan telepon dari Pak Sabto. Suasananya seperti itu. Pada waktu Ferdi ini ada dalam kamar, tiba-tiba dia seperti mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah. Begitu pintu rumah ini dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan hal itu terjadi hampir 2 kali. Malam itu sekitar jam 12 malam, Ferdi nggak bisa tidur. Dan nggak lama setelah itu, dia mendengar lagi ada suara ketukan pintu rumah. Barulah Ferdi keluar kamar, dia memastikan lagi, sebelum dia buka pintu rumahnya, dia dengarkan dari arah kamar. Ternyata memang benar ada yang ngetuk pintu rumah. Dibukalah oleh Ferdi, ternyata di depan pintu rumah itu ada 2 orang bapak-bapak. Beliau pakai kemeja putih dan yang satunya pakai kemeja batik, pakai songkok warna hitam. Nah, si bapak-bapak yang pakai songkok hitam ini bilang ke Ferdi, "Mas, saya mau ngundang band di acara di kampung kami. Ini ada acara bersih-bersih desa. Dan acaranya itu nggak hanya band, tapi ada juga acara wayangan, ada acara jaranan, lengkap lah pokoknya." "Oh ya Pak, untuk tanggal berapa itu?" "Dijelaskan lah, untuk tanggal sekian Mas, di bulan Oktober ini." "Oh baik Pak." Terus akhirnya si bapak-bapak ini tanya, "Ini saya harus DP berapa?" "DP 50% Pak, enggak apa-apa." "Berarti berapa saya harus bayar?" "Ya 3 juta dulu Pak." Waktu itu tarif mereka sekitar 6 jutaan. Setelah ini bapak-bapak itu pun memberikan uang sekitar 3 juta. Diterima oleh Ferdi. Dan di situ Ferdi mulai mencatat nama bapak-bapak tersebut dan juga alamat beliau. Di situ tertulis bahwa alamat yang disertakan oleh si bapak-bapak ini, alamatnya itu Dusun Pring Kuning, RT 1 RW 3. Keesokan harinya Ferdi menyampaikan ini ke personel yang lain bahwa ada acara di bulan Oktober, acara bersih-bersih desa, acaranya seperti ini, dan lagu-lagunya adalah lagu-lagu Jawa. Nah, mulailah mereka mempersiapkan. Selain daripada itu, mereka sudah mulai mengisi acara-acara di hotel-hotel. Nah, setibanya di tanggal tersebut, mereka semua menuju ke desa yang dimaksud. Desa ini namanya Desa Pring Kuning. Dan waktu itu mereka sempat nyasar beberapa kali, karena banyak sekali warga di daerah sana itu yang nggak tahu letak dari Dusun Pring Kuning ini. Jadi mereka cuma berspekulasi, mungkin di daerah sana Mas, coba cari lagi. Sampailah mereka di sebuah lapangan ini nggak terlalu besar. Dan di sana ternyata sudah ada 1 buah truk yang berisi genset dan juga sound system. Nah, Ferdi yakin kalau, di sini acaranya pasti. Mereka berhenti di sana, ternyata di situ ada sebuah perdebatan-perdebatan kecil. Dan Ferdi mendekat. "Pak, ini bener ya acara bersih-bersih desa itu?" "Oh ya Mas, ini rombongan dari mana?" "Kami rombongan band Pak." "Walah Mas, kami ini dari tadi di sini juga bingung." "Lu bingung kenapa Pak?" "Ini penjelasan dari orang-orang sound system." Ternyata menurut mereka ini sudah datang lebih dulu dari jam 11 siang. Dan mereka juga bilang bahwa mereka ini sempat nyasar beberapa kali karena nggak ada warga yang ada di sana itu mengetahui tentang Dusun Pring Kuning ini. Dan sampai mereka itu akhirnya dipanggilkan orang yang lebih tua. Ada kakek-kakek yang datang. Kakek-kakek ini bilang, "Ono, Desa Pring Kuning itu ono." Nah, pengakuan kakek-kakek ini seperti itu. Nah, si kakek-kakek ini bilang bahwa yang paham tentang Dusun Pring Kuning itu cuma orang-orang lama. Itu nama desa yang dulu pernah dipakai. Sekarang nama desanya itu ganti. Itu Mas, lewat sana. Nah, dari petunjuk kakek-kakek tersebut, akhirnya orang-orang sound system ini sampai di desa yang dimaksud. Tapi yang menjadi masalah, ini pelaksana, panitia pelaksana ini di mana? Mereka jadi nggak tahu harus masang sound system dan panggung di mana.
Jadi pas waktu orang-orang sound system dan beberapa personil lainnya sudah kumpul di sana, termasuk beberapa orang dari kelompok wayang itu juga sudah datang. Mereka duduk-duduk di satu tempat sambil nunggu kedatangan dari panitia pelaksana. Nah, pas waktu mereka ngobrol-ngobrol itulah sampailah mereka itu pada sebuah cerita. Ternyata semua orang itu juga mengaku didatengin 2 orang bapak-bapak. Ada orang pemilik wayang ini, dia juga mengaku didatengin 2 orang laki-laki di malam hari, dan beliau itu sudah membayarkan DP. Begitupun juga orang sound system. Dia mengaku juga seperti itu. Malam hari, dia didatengin 2 orang bapak-bapak, dan dia tanya tentang biaya-biayanya, dan di situ si bapak-bapak ini ngasih uang DP. Nah, Ferdi juga bercerita hal yang sama. Iya Pak, kami juga didatengin 2 orang bapak-bapak. Dan bapak-bapak yang pakai songkok itu juga sudah ngasih uang DP ke kami. Nah, di situ mereka nunggu. Terus ini gimana? Nah, nggak lama setelah itu, datanglah seorang bapak-bapak. Beliau adalah kepala desa di situ. Sebenarnya kepala desa ini juga nggak tahu menahu tentang acara ini. Karena menurut kepala desa ini, acara bersih-bersih desa itu sudah pernah dilakukan 1 bulan sebelumnya. Lah kok ini kok ada acara lagi? Kenapa banyak orang yang datang? Dan ketika dijelaskan oleh semua orang yang ada di sana, Bapak Kepala Desa ini akhirnya memutuskan, ya sudahlah digelar di sini aja acaranya. Nah, menurut Bapak Kepala Desa ini semua mungkin keinginan dari leluhur-leluhurnya. Jadi ini memang terkesan tidak masuk akal, tapi karena semua orang sudah kumpul di sana, orang-orang jaranan sudah kumpul, orang wayang, band, dan juga semua peralatan sudah kumpul semua di sana termasuk sound system. Akhirnya bapak-bapak kepala desa ini pun memutuskan untuk tetap menggelar acara tersebut. Jadi secara mendadak warga kampung itu dipanggil menggunakan toa masjid, menggunakan cara dari mulut ke mulut. Semua warga desa dikumpulkan ke satu titik. Dan akhirnya sekitar jam 8 malam panggung ini pun sudah berhasil didirikan, termasuk juga sound system. Dan acara itu berhasil diselenggarakan, dan acara ini dimulai sekitar jam 9 malam. Karena waktu itu benar-benar mepet, yang memakan waktu paling banyak adalah acara wayangan. Jadi waktu itu yang dimainkan lebih dulu adalah band. Band ini hanya membawakan sekitar 3 lagu. Setelah itu baru disusul dengan acara jaranan. Dan sekitar jam 11 malam, barulah wayang ini tampil. Nah, pada saat acara wayang ini tampil, Ferdi dan teman-teman itu belum pulang. Karena mereka sudah lama sekali nggak nonton wayang, mereka tetap tinggal di sana sambil menikmati wayangan itu. Ada lagi 1 cewek di rombongan band tersebut, tukang make up mereka. Nah, 3 cewek ini bilang bahwa mereka itu melihat orang-orang yang menyaksikan wayang ini itu dandanannya nggak sesuai dengan zaman-zaman sekarang. Beberapa di antara mereka itu masih berpenampilan seperti orang-orang di kerajaan-kerajaan masa lalu. Yang perempuan cuma pakai kemben, mereka nggak pakai alas kaki. Itu mereka lihat sering sekali berseliweran, terutama di antara penonton-penonton yang duduk di acara itu. Hal ini terungkap belakangan setelah mereka itu pulang menuju ke rumah. Jadi dalam perjalanan mereka cerita semua. Bahkan waktu itu Ferdi sempat ditanya oleh vokalis ceweknya itu, "Mas Ferdi nggak lihat tadi yang waktu aku nunjuk-nunjuk di area penonton, ada beberapa orang bapak-bapak dan ibu-ibu itu pakaiannya itu aneh, kayak orang-orang di zaman kerajaan." Nah, dari cerita-cerita ini, akhirnya Ferdi dan teman-teman itu menyimpulkan, mungkin waktu itu memang penontonnya nggak hanya penonton biasa. Mungkin ada juga penonton gaib yang ikut nimbrung di sana. Karena pengakuan Ferdi dan teman-teman, memang suasana malam itu beda banget. Suasananya itu benar-benar sakral. Dan sampai-sampai waktu itu ketika mereka nonton pertunjukan wayang, mereka itu sampai nggak bergerak sedikit pun, saking mereka menikmatinya pertunjukan wayang itu. Nah, dari cerita-cerita yang dialami oleh Riyandi dan teman-teman inilah, akhirnya Riyandi ini menyimpulkan bahwa memang makhluk-makhluk tak kasat mata itu memang benar-benar ada dan eksis. Inilah yang diyakini oleh Riyandi setelah mereka mengalami situasi yang semacam itu. Dan sampai hari ini teman-teman, Riyandi masih aktif di bandnya itu, dan dia masih mengisi acara-acara baik itu di kafe, di acara kawinan dan lain sebagainya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Riyandi,
Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.